Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi bersama kami kelompok 4D yang hari ini akan berdiskusi mengenai nilai implementasi nilai ASN berakhlak, yaitu kompeten dan harmonis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Sakina Aka dan ada 4 teman saya. Ada Kak Leon. Halo Kak Leon. Halo Kak Ainun, terima kasih. Ya, kemudian ada Kak Vira. Halo Kak Vira. Halo Kak Ainun. Halo Kak. Ada Kak Rusmin. Halo Kak Rusmin. Halo Kak Ainun. Oke, dan ada Kak Nia. Halo Kak Nia. Halo Kak Ainun. Halo Kak semuanya. Jadi hari ini ada dua kegiatan yang akan kita diskusikan, yaitu mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen pada layanan hak tanggungan elektronik dan koordinasi internal atau eksternal terkait kendala hak tanggungan elektronik. Nah, untuk itu, sebagai tahapan kegiatannya, saya persilahkan kepada Kak Mia untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Kak Ainun. Untuk kegiatan pelaksanaan verifikasi dokumen pada layanan yang pertama itu menerima dan memverifikasi berkas permohonan HT elektronik dari PPAT atau mitra secara digital melalui sistem HT elektronik. Yang kedua, melakukan pengecekan kesesuaian berkas yang diupload dengan data elektronik di sistem KKP. Dan untuk kegiatan koordinasi internal kendala elektronik, yang pertama melakukan koordinasi dan konsultasi dengan rekan kerja atau pejabat fungsional di bidang HT elektronik, mengoperasikan fitur tertentu pada sistem HT elektronik. Dan untuk tahapan yang ketiga, berinteraksi dengan PPAT atau mitra via telepon atau email terkait perbaikan data atau kendala permohonan. Seperti itu Kak Inuan. Oke, terima kasih Kak Mia. Selanjutnya nih, saya beralih ke Kak Vira. Bagaimana sih atau apa saja sih hasil dari atau output dari tahapan kegiatan tadi? Silahkan Kak Vira. Oke, untuk hasil atau output dari tiap kegiatan yang tadi telah disampaikan oleh Kak Mia, yang pertama terkait output dari tahapan kegiatan yang A, itu yaitu petugas pemeriksaan berkas memahami tentang terkait kelengkapan berkas sehingga dapat memberikan konfirmasi kepada pengguna layanan secara detail bahwa dokumen tersebut telah diterima dan memenuhi syarat secara formal. Nah, yang kedua itu terkait output dari tahapan yang kedua adalah adanya laporan hasil pengecekan valid atau tidaknya dan mendapat notifikasi elektronik jika ada ketidaksesuaian data. Dan untuk yang ketiga terkait kegiatan yang kedua tahapan yang pertama, petugas pelaksana mendapat arahan dari pejabat yang berwenang untuk permasalahan-permasalahan teknis yang ditemukan. Dan yang kedua terkait tahapan dua, kegiatan dua tahapan dua, yaitu petugas pelaksana yang dibimbing mampu mengoperasikan sistem tata cara penerbitan HT elektronik secara mandiri. Dan untuk tahapan yang ketiga, dapat bekerja sama dan solutif terkait permasalahan yang ditemukan oleh mitra kerja sehingga meningkatkan efektivitas layanan secara elektronik. Itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Vira. Selanjutnya, kita beralih ke Kak Rusmin. Menurut Kak Rusmin, apa saja sih keterkaitan substansi nilai pelatihan dari kegiatan-kegiatan yang kita bahas hari ini? Silahkan Kak Rusmin. Baik, terima kasih Kak Ainun. Adapun untuk tahapan kegiatan yang pertama, yaitu menerima dan memverifikasi berkas permohonan, eh, keterkaitannya dengan substansi pada kompeten dan harmonis, yaitu di kegiatan ini adanya substansi kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dengan cara meningkatkan kompetensi diri
dalam penggunaan sistem HTL. Nah, adapun yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan pengecekan, itu keterkaitannya masih dengan kompeten, yaitu memanfaatkan pengetahuan dan keahlian teknis dalam mengoperasikan sistem KKP dan HTL secara mahir untuk menjamin validitas data. Nah, dalam kegiatan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan rekan kerja atau pejabat fungsional, keterkaitannya yaitu harmonis, di mana sikap saling tolong-menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan aktif berbagi pengetahuan dan troubleshooting masalah teknis tanpa rasa senioritas. Dan yang terakhir, dan selanjutnya yaitu dalam tahapan kegiatan memberikan coaching atau bimbingan singkat kepada rekan kerja, keterkaitannya yaitu kompeten, di mana kita membantu orang lain belajar dengan cara berbagi ilmu dan keterampilan yang dimiliki, sehingga meningkatkan kapasitas tim secara keseluruhan. Dan yang terakhir, di mana tahapan kegiatan berinteraksi dengan mitra PPAT via telepon, via mail terkait perbaikan data atau kendala permohonan, keterkaitannya yaitu harmonis, di mana menyampaikan informasi atau permintaan perbaikan data dengan sikap ramah, sopan, dan solutif, atau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, itu untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Itu Kak Ainun. Oke, baik. Terima kasih Kak Rusmin. Selanjutnya kita beralih ke Kak Leon. Menurut Kak Leon, apa sih kontribusi terhadap visi misi organisasi dari kegiatan-kegiatan yang kita diskusikan hari ini? Silahkan Kak Leon. Baik, terima kasih ya Kak Ainun. Jadi kontribusi terhadap visi misi dari organisasi itu sendiri, yang pertama itu dalam hal kegiatan pelaksanaan verifikasi dokumen pada layanan HT elektronik itu kontribusinya itu terhadap visi misi organisasi sesuai visi Kementerian ATR BPN, yaitu ATR BPN maju dan modern melalui efisiensi digitalisasi proses verifikasi. Nah, untuk yang tahapan kegiatan kedua itu kontribusinya itu sesuai misi pertama, yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang profesional, terpercaya, dan berstandar pelayanan kelas dunia. Nah, untuk kegiatan yang kedua, itu yang koordinasi internal ataupun eksternal terkait kendala HT elektronik, itu kontribusinya itu mendukung nilai utama ATR BPN, yaitu integritas, profesional, dan melayani melalui kerjasama dan kepedulian. Begitu, Kak Ingun. Oke Kak Leon. Tapi kembali lagi Kak Leon, kalau penguatan nilai organisasi dari kegiatan yang kita angkat hari ini apa tuh Kak Leon? Baik, terima kasih. Jadi penguatan nilai organisasinya itu kurang lebih berdasarkan keputusan Menteri ya, yang nomor 115 garing SK OT.02 garing 2020 tentang kompeten, harmonis, akuntabel. Itu apa? Yang pertama itu profesional yang dilakukan oleh ASN yang kompeten di bidang teknologi pertanahan. Lalu yang kedua itu kompeten, yaitu menerapkan keahlian terbaik dan terpercaya dari hasil pekerjaan yang akurat. Nah, untuk yang kegiatan kedua yaitu koordinasi internal, itu penguatannya itu lebih ke nilai harmonis. Nah, yaitu kepedulian sinergi tim. Begitu Kak Ainun. Terima kasih. Terima kasih Kak Leon dan terima kasih untuk semua kakak-kakak. Itu tadi hasil diskusi kami untuk implementasi nilai dasar ASN berakhlak mengenai nilai kompeten dan harmonis. Untuk itu cukup sekian dari kelompok 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.